Shalom, selamat pagi saudara. Kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita kembali lagi bertemu dalam renungan pagi Spiritual Life. Pagi hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan dalam Imamat pasal 4 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Dengan judul, Jatuh Bukan Selalu Karena Niat. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, "Katakanlah kepada orang Israel, apabila seseorang dengan tidak sengaja berbuat dosa dalam suatu hal yang dilarang Tuhan, dan ia memang melakukan salah satu darinya, maka jika yang berbuat dosa itu imam yang diurapi, sehingga mendatangkan kesalahan atas umat, haruslah ia, karena dosa yang telah dilakukannya itu, mempersembahkan kepada Tuhan seekor lembu jantan muda yang tidak bercela sebagai kurban penghapus dosa. Ia harus membawa lembu itu ke pintu kemah pertemuan ke hadapan Tuhan, lalu meletakkan tangannya ke atas kepala lembu itu dan menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan. Imam yang diurapi itu harus mengambil sebagian dari darah lembu itu, lalu membawanya ke dalam kemah pertemuan." Saudara yang terkasih, dalam kitab Imamat pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima, Tuhan memberikan instruksi khusus mengenai korban penghapus dosa bagi seseorang yang berbuat dosa tanpa sengaja. Bagian ini berada dalam konteks sistem korban dalam perjanjian lama, di mana Allah mengatur bagaimana umatnya dapat tetap hidup dalam kekudusan di hadapannya. Menariknya, yang dibahas bukan dosa yang dilakukan dengan pemberontakan terbuka, tetapi dosa yang terjadi karena ketidaktahuan atau tanpa kesadaran penuh. Ini menunjukkan bahwa dalam pandangan Allah, dosa tidak hanya terbatas pada tindakan yang disengaja, tetapi juga mencakup pelanggaran yang terjadi di luar kesadaran manusia. Saudara, secara umum, bagian ini mengajarkan bahwa dosa tetap memiliki konsekuensi, baik dilakukan dengan sengaja maupun tidak. Dosa yang tidak disengaja tetap dianggap sebagai pelanggaran terhadap kekudusan Allah dan membutuhkan penebusan. Namun di saat yang sama, kita melihat kasih karunia Allah yang besar, di mana Dia menyediakan jalan pemulihan bahkan untuk dosa yang tidak disadari oleh manusia. Kebenaran ini menolong kita memahami bahwa dosa bukan hanya persoalan niat atau subjektif, tetapi juga kenyataan pelanggaran terhadap hukum Allah atau objektif. Dengan demikian, manusia tidak bisa berlindung di balik alasan yaitu tidak tahu atau tidak sengaja, tetapi juga tidak dibiarkan tanpa harapan, karena Allah sendiri yang menyediakan jalan pengampunan. Bagi kehidupan kita hari ini, kebenaran ini mengajak kita untuk hidup dengan hati yang peka dan rendah hati di hadapan Tuhan. Ada kemungkinan kita berdosa bukan karena niat jahat, tetapi karena kurang berjaga-jaga, kurang peka, atau tidak sungguh-sungguh mencari kehendak Tuhan. Namun, refleksi ini bukan untuk membawa kita pada sikap legalistik atau rasa bersalah yang berlebihan, melainkan pada kesadaran bahwa kita sepenuhnya bergantung pada kasih karunia Allah. Karena itu, marilah kita terus memeriksa hati, membuka diri terhadap koreksi Tuhan, dan hidup dalam pertobatan yang tulus, yaitu bukan hanya atas dosa yang kita sadari, tetapi juga atas dosa yang mungkin tersembunyi dalam ketidaksadaran kita. Saudara, mari sejenak kita merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Saudara, sudahkah kita hidup dengan kewaspadaan rohani, sehingga setiap langkah kita tidak dengan mudah membawa kita jatuh dalam dosa, baik yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari? Kiranya kita terus belajar berjalan dengan hati yang berjaga-jaga, dipimpin oleh Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Demikian firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sungguh mengucap syukur buat kasih Tuhan yang tak pernah berkesudahan dalam setiap kehidupan kami. Kalau kami boleh ada sampai hari ini, semua karena Tuhan baik. Kami juga mengucap syukur Tuhan buat firman Tuhan yang datang pada kami, mengajarkan kami, mengingatkan kami kembali untuk hidup berjaga-jaga dan sungguh-sungguh mencari kehendak Tuhan, agar kami tidak jatuh dalam dosa, baik itu tidak sengaja maupun sengaja Tuhan.
Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, biarlah tertanam dalam hati dan pikiran kami, sehingga dengan pertolongan yang berasal daripada Roh Kudus, menolong kami, memampukan kami untuk kami mempraktekkan firman Tuhan ini dalam setiap kehidupan kami. Kami juga berdoa Tuhan buat hari ini, kami serahkan seluruh aktivitas kami ke dalam tangan Tuhan. Kemanapun kami pergi dan berada, biarlah Tuhan terus bersama-sama dengan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Saudara, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.